Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus selaku fasilitator dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Bapak Muhnar Afif SPD selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Diah Kusumaningrum dari SMA Negeri 1 Mojobo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus untuk melakukan praktek kegiatan coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan rekan saya, yaitu Ibu Endah Wahyuliati, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Selamat pagi, Bu Endah. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf, sedang sibuk atau tidak pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah ini baru free, kosong. Baru free, ya, Bu. Mohon maaf, kali ini saya mengganggu waktu Ibu untuk melakukan kegiatan praobservasi dari kegiatan coaching supervisi akademik. Kita hanya nanti bercerita, Ibu, mengobrol, melihat bagaimana kesiapan kegiatan pembelajaran yang nanti atau besok pagi akan kita laksanakan. Dari kegiatan ini, praobservasi, kira-kira apa yang ingin menjadi harapan Ibu ke depan dari kegiatan wawancara observasi ini? Saling tukar pikiran, share hal-hal yang perlu kita cerita, kita sampaikan, kemudian harapannya juga ada pembaruan atau tips-tips agar pembelajaran di kelas lebih bermakna. Ya, jadi nanti setelah kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini, Ibu berharap supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, gitu ya. Lebih baik ya. lagi. Untuk besok, Ibu Endah rencananya akan mengajar materi tentang apa, Bu? Ya, insya Allah materi yang terakhir tentang song dan include dengan grammar di situ. Ya, jadi ada materi song yang di dalamnya terdapat pengajaran tentang grammar. Jadi untuk kegiatan pembelajaran besok pagi, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, Bu? Siswa-siswi yang kami ajar diharapkan mengembangkan keterampilannya, yaitu membaca benar-benar literate, kemudian setelah membaca memahami maknanya, kemudian dituangkan dalam keterampilan menulis, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, jadi ada 5 ya tujuan kegiatan pembelajaran untuk esok. Kalau boleh saya bacakan, ada kegiatan membaca, jadi nanti anak-anak semua memiliki kemampuan berliterasi terhadap lagu-lagu dalam berbahasa Inggris. Kemudian mereka bisa memahami makna dari lagu yang mereka pelajari tersebut. Nanti diharapkan anak-anak juga memiliki keterampilan menulis song dalam berbahasa Inggris secara benar dan tepat. Kemudian mereka juga ada sesi diskusi berdiskusi dalam anggota kelompok. Kemudian hasil dari diskusinya nanti akan dipresentasikan di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain. Tujuannya sangat banyak dan sangat bagus. Jadi anak-anak nanti diharapkan memiliki keterampilan menyanyi dan menulis. Jadi listeningnya sama speaking sama writingnya juga input masuk semuanya. Dengan dilibatkan pemberian pembelajaran tentang grammar. Sehingga ada ketepatan dalam penguasaan writingnya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, tentu kan Bu Endah memerlukan persiapan, Bu, untuk bisa esok hari melakukan praktek kegiatan pembelajaran song dengan
sempurna gitu Ibu. Nah kira-kira hal apa yang sudah Ibu Endah persiapkan untuk pembelajaran esok? Yang sudah ada di sini evaluasi, kemudian lembar kerja untuk siswa, ada RPP, lembar kerja untuk siswa, evaluasi. Jadi nanti ketika di dalam proses pembelajaran kami tidak menyamaratakan semua siswa satu dengan yang lain, tapi pasti menemukan siswa yang cepat proses penangkapannya dan ada yang lambat, bahkan ada yang mungkin yang sangat lambat. Jadi berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lain. Ini untuk yang LKPD atau lembar kerja siswa, kemudian evaluasinya. Karena semua siswa yang ada dalam satu kelas itu heterogen. Itu tadi ada yang cepat, sedang, dan bahkan lambat. Ya, jadi untuk kegiatan esok Ibu Endah sudah mempersiapkan RPP, kemudian ada lembar kerja peserta didik, LKPD, kemudian ada media pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran song besok, kemudian ada evaluasi. Kemudian bentuk evaluasinya tadi sudah Ibu sesuaikan dengan kemampuan siswa. Berarti di sini Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti Ibu mengembangkan, ada area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu ya dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produknya. Nah, kira-kira dari diferensiasi yang besok kita terapkan, Ibu sudah menyiapkan strateginya, kemudian kesiapan siswanya. Kira-kira yang ingin menjadi area pengembangan yang bagian apa, Bu? Saya tandaskan di proses pada pembelajaran diferensiasi ini pada diferensiasi di prosesnya. Oke, jadi nanti ada diferensiasi proses pembelajaran. Anak-anak akan diberikan pembeda dalam proses pembelajaran. Kira-kira proses pembedanya bagaimana, Bu, besok? Yang ini ada materi, ada yang mudah, saya kategorikan sulit, kemudian sedang, dan mudah. Nah, bagi yang mampu itu tidak ada masalah. Di sini akan ada, kami tentukan tema dari song itu nanti yang sekiranya bobotnya rada tinggi atau bisa dikatakan rada sulit kosakatanya, kemudian lagu itu juga bisa dikatakan tidak familiar di kalangan siswa. Seperti itu. Ya, jadi ada area pengembangan dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu nanti Ibu akan memilah bagaimana kemampuan siswa disesuaikan dengan lembar kerja yang akan Ibu persiapkan. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, mereka akan disiapkan dengan lembar kerja yang penuh tantangan gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang sedang, mereka diberi yang lebih kemampuannya, soal-soalnya lebih rendah, kemudian yang kurang juga menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi nanti harapan Ibu apa, Bu, dengan diferensiasi proses ini? Hasilnya anak-anak mampu atau dikatakan di sini sesuai yang saya harapkan, mampu menguasai materi yang sudah disampaikan di awal dengan porsi masing-masing siswa yang berbeda-beda. Kemudian setelah ada itu ada evaluasi, diharapkan juga mendapatkan nilai atau skor yang kami harapkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti harapan Ibu adalah
mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, ditekankan pada pembelajaran diferensiasi proses, sehingga nanti diharapkan hasilnya akan berkualitas sesuai dengan daya kemampuan. Jadi produknya berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak. Gitu ya. Itu sangat bagus sekali, Bu. Jadi tujuannya memang kita berdiferensiasi itu tercapai. Nah, kira-kira dari tadi ada tujuan, kemudian kesiapan ibu tadi kan sudah siap ya untuk memberikan pembelajaran esok dengan menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan media dengan LKPD, dengan menyiapkan evaluasi penilaiannya. Kira-kira ada yang kurang tidak, Bu, dari persiapan yang sudah Ibu rencanakan, yang belum? Saya semua ya ini ingin melibatkan atau merangkul, istilahnya kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain yang sudah pernah dilakukan ketika materi naratif, ada pembelajaran kolaborasi. Gitu. Jadi nanti Ibu akan mengajak berkolaborasi rekan guru lain yang sudah pernah melakukan pembelajaran narasi. Yang ini song. Yang ini seperti yang dulu pernah dilakukan ketika materinya naratif. Gitu ya. Berarti ada strategi lagi yang akan Ibu kembangkan, yaitu apa, Bu? Pembelajaran kolaborasi. Gitu ya. Pembelajaran kolaborasi. Ya, jadi ada kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu produk yang berdiferensiasi, kemudian dengan strategi yang secara teknis ada RPP, media, kemudian LKPD dan evaluasi sudah disiapkan. Kemudian ada satu strategi yang Ibu tambahkan, yaitu bagaimana agar nanti proses pembelajaran itu bisa lebih menarik, kemudian lebih tersampaikan materi yang ingin disampaikan kepada siswa, kemudian juga melibatkan rekan guru untuk melakukan pembelajaran kolaborasi. Seperti itu sih. Kemudian untuk mengetahui tingkat emosional anak Ibu, jadi ada pembelajaran sosial emosional yang nanti rencananya akan Ibu terapkan atau tidak besok? Insya Allah ada. Jadi ada pelibatan pembelajaran sosial emosional supaya lebih membuat anak-anak rileks. Rileks. Apa, Bu, nanti? Rileks, menyenangkan, tidak stres begitu. Diberikan ice breaking mungkin? Ada ice breaking. Diberikan ice breaking atau semacam tebak gambar atau tebak benda gitu. Seperti itu, dan melibatkan pikiran jelas dan fisik. Fisiknya, tapi fisiknya gerak-gerak yang gerak sedikit. Gitu. Ada. Oke. Jadi itu yang bisa saya lakukan untuk wawancara pra observasi kegiatan coaching supervisi akademik yang besok akan insya Allah kita laksanakan, ya Ibu. Nanti setelah kegiatan ini selesai pra observasi, kita akan melakukan kegiatan supervisi. Saya akan masuk di kelas itu untuk bisa melihat secara langsung, bersama-sama belajar dengan Bu Eda untuk bagaimana memberikan pembelajaran SOM gitu ya Bu. Dan nanti setelah kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan besok, setelah itu kita juga akan wawancara lagi Bu untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Saya doakan semoga besok kegiatan pembelajaran Ibu bisa sempurna, kemudian bisa menyenangkan dan tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Ada yang disampaikan, Bu? Sudah cukup. Sudah.
Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Ida. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Fasilitator, Bapak Firdaus MPD, Bapak Pengajar Praktik, Bapak Muhlar Afif SPD, serta rekan saya Ibu Endah Wahyuliati, Sarjana Pendidikan. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik, yaitu supervisi mengajar dari rekan saya Ibu Endah Wahyuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, class. Good morning. How have you been today? Okay, I'm happy. I'm great. Adinda, how was your day? Great. Kalma, bijuan Kalma. Kemarin ketua itu ya. How was your day? Sweat, just sweat. Okay. Oh, I would like to give some special greeting for my Swedish student in this class. Yeah. For the chorus. Hello Satria, hello Satria. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. Bunyi apa yang terakhir? I like you. I like you. Ya, ulang ya. Sama kayak tadi Satria. Okay, special greeting for today. Hello Satria, hello Satria. How are you? How are you? Thank you. I'm fine, thank you. I like you. I like you. Okay, Kalma, Mission. Kalma, yeah. Hello, Kalma. Hello, Kalma. How are you? How are you? Iya. One more. Siapa ya? Hello. What's your name, please? Oh, Lia. Hello, Lia. Hello, Lia. How are you? How are you? I need you. I need you. Okay. Okay, students. Realize our material for today. If we still talking about song, masih ya, masih materinya tentang song. And then the special assignment for today adalah while you read the lyric of the song, and then please you can identify atau bisa analyze the lyric of that song, and then find the form of simple present, simple past tense, and passive voice kalau ada. Ya, itu passive voice optional. Passive voice optional ya. Oke. Yang pertama simple present, simple past, and the third ya passive voice. Oke. Seperti itu, relate our song, and then we would like to determine some group. Ada beberapa kelompok nanti. Silahkan do the task in the group. Bisa dikerjakan bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Itu ya. Oke, saya ulang. Simple present, simple past, and passive voice. Still remember about this form?
Masih ingat nggak pola-pola kalimat simple present, simple past, dan passive voice? Still remember that? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Hai. Halo, masih ingat? Iya, oke. Oke, for the first dulu yang pertama simple present. Present. How about the verb of this form? Kata kerjanya dari simple present. Kata kerja bentuk keberapa? Ya. Verb what? Simple past. Simple past. How about the verb and maybe the adverb of time-nya? Kata kerjanya bentuk keberapa? Iya, verb itu. About the adverb of time-nya? Keterangan waktu. Apa? Menjadikan ciri dari simple past ini. Itu tentang buktinya. Yang kata kerja, bukan. Kata keterangan waktunya. Ada? Yes. Yesterday. Dari last month, last week, last year, gitu ya. Nah, ini untuk yang adverb of time-nya simple present apa? Halo, always. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, always, usually, often, seldom. Verbnya verb one, verb two, ini ya, untuk kata kerjanya. How about the to be-nya? To be di simple present. To be-nya, to be when. What are they? Apa saja ya? Is, dan, kata kerja bantunya do. Simple past. Simple past-nya to be do. Apa saja? Jadi tadi bilang itu ya, itu adalah masuk di kategori to be do. Verb and verb. Jadi ya, di sini. Oke, sekarang about the passive voice-nya. Passive voice. Oke, sorry. Kata bentuknya di sini adalah gini. Passive voice, ya, cirinya passive voice. Kalimat pasif. Ya, you can identify nanti the lyric of that song pasti cirinya adalah be followed by free, verb free. Dan to be kemudian diikuti kata kerja untuk ketiga. Oke, ini past tense benar. Bisa dipahami ya? Can understood? Bisa? Oke. Nah, sekarang silahkan do atau find atau tadi analyze atau identify the lyric that song in this group. Silahkan dibagi kelompoknya four groups. Ada 4 kelompok. Oke, teman-teman. Halo. Four groups, maybe one of you or the first or the second, one of the group, first, second, third or fourth can explain the result of your discussion group. Bisa didiskusikan dan kemudian hasilnya bisa kita diskusikan semua. Who want to explain in front of class? Kelompok mana? Halo? Halo? You? Ya, kita
4. And Danny will explain the result from their group. Silakan. Ya, the result from his group diwakili oleh Danny. Silakan. Hello everyone. Hello. Let me introduce myself. My name is Danina Rifki. I will show you my discussion from this my kelompok saya, yaitu dari kelompok lingkungan. Saya di sini mengambil lagu yaitu Pompe, nyanyinya yaitu Bastille. Di sini ada lirik I was left to my own device. Nah, ini kita masuk ke simple present, simple past tense atau passive voice. Ada yang tahu? Iya, benar. Simple past tense karena di sini Simple present. iya. Benar, yaitu simple past tense karena di sini menggunakan verb 2 dan ada kata tujuannya yaitu was. Yang verb satunya ini harusnya leave, jadi left. I was left to my own device. Jadinya ini termasuk dengan simple past tense. Dan ada lagi liriknya in the city that we love. Ini masuk apa ya? Gimana? Ada yang tahu? Simple present, simple past. Oke, coba the third sentence. Jadi the third sentence apa yang sudah dilakukan? Ya, kalimat yang ketiga. The walls kept tumbling down. Yang ketiga ini kira-kira apa? Present, past, passive. Is it past? Oh, passive voice. Subjeknya mana itu? Passive. Yang kalimat ketiga. And the walls kept tumbling down. The walls. The walls. Is it passive? Is. Ini kan berapa? Cap. One after. Keep cap gitu loh. Ya, coba. Please memorize. Yeah.
The verb is verb to. Jadinya ini simple past tense karena menggunakan dua. Ada. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, bus left. Ini benar, simple past. Masih tanda tanya ya. Is it true kalau ini polanya past? There is to be. Pokoknya beberapa ini. Berarti polanya yang di. Itu kan? Hello, present, past, or passive? Pasif. Nah, right, passive. Oke, Dani dari kelompok 4. Ini kalimat kita ambil yang di sini aja. We love. We love. Itu aja. Nah, ini apa polanya? Simple present. Oke, yang ini past tadi ya maksudnya. Jadi jelas? Oke, once more. Satu lagi dari kelompok berapa silahkan yuk. To explain the result your discuss for today. Silakan ya Pak. Mbak Adinda ya. Kelompok berapa? Iya, from group 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Linda. I will explain about simple past tense in my song. The title is One Big Family, composed by Mahyudin. This song tells about where all humans are brothers. In conclusion, this song conveys that fellow humans don't fight each other. Dan ada satu lirik. Kira-kira ini ada yang tahu kalimat apa? Polanya? Ya, present, past, Atau passive. Simple? Simple present. Simple past. How do you know simple present? Simple past, simple present. Ayo. Udah? Ya, ambilnya coba di underline. We look the same. Ya, we look the same. Is it present, past, atau passive? Baik, lalu yang tahu nggak? present, past, or passive? We look the same. Here, we look. Oke, Ini berapa? Dua. Kalau satu jadi kalimatnya Yes. Ada lagi? Oke, ya. Ya, thank you very much. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, ada lagi ya tadi yang pasif ada
kemudian ini tadi apa? Simple present atau simple past? Simple past, and we look the same. Simple present. Okay. Okay, I think the discussion for today enough. Mbak Mas, have you some difficulties tadi mencari, identify, analyze the liriknya tadi? Polanya present, past, and passive. Ada kesulitan nggak? Ada lagi? No? Good. Salma? Apa kesulitannya? Nggak ada? Oke, cukup ya. Oke, I think enough for today. Ya, kita tadi mempelajari simple present, simple past, and passive lewat lirik lagu. Ya, lagunya macam-macam, temanya tadi love, friendship, social, and environment. And for the next meeting, you can prepare. Ya, you can prepare. Masih di grup, you can prepare to sing along. Ya, sing along. Ya, nyanyi bareng-bareng. Boleh pakai teksnya. Sing along in the front of class, each group. Itu ya. Thank you for today. Have a nice day. Cheer up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus MPD selaku fasilitator pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Bapak Muhammad Afif SPD selaku pengajar praktik. Yang saya hormati rekan saya Ibu Endah Wahyuwiyati. Kali ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik pada pasca supervisi. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi Bu Dia. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, cheer up. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Setelah kemarin kita bersama-sama, saya selaku coach melakukan observasi supervisi akademik di pembelajaran yang Ibu Endah kemarin laksanakan. Bagaimana Ibu perasaannya kali ini setelah kemarin dilaksanakan kegiatan supervisi coaching? Alhamdulillah, senang sekali Bu Dia bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran, ada kendala kita bicarakan, solusi apa yang terbaik untuk anak didik kita selama pembelajaran di kelas. Ya, jadi itu artinya lebih baik gitu ya kondisinya sudah melakukan kegiatan supervisi. Nah, dari pelaksanaan kegiatan supervisi pembelajaran yang kemarin telah kita laksanakan, apakah menurut Ibu kegiatan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan atau belum Ibu? Selama yang kemarin saya rasakan sudah sesuai dengan perencanaan. Anak-anak enjoy, menikmati proses pembelajaran, semangat, antusias, dan pokoknya amazing. Oh gitu ya, jadi ada perasaan menyenangkan bagi anak, kemudian mereka merasa nyaman, enjoy, bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, kemudian ketika kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti serta penutup. Apakah aspek-aspek tersebut sudah sesuai dengan harapan Ibu? Kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutupnya. Apakah semuanya itu sudah
Sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau ada Sudah. yang belum? Sudah Semua ya. ya. Oke. Kemudian dari kegiatan pendahuluan, saya kemarin bisa mengamati ya Bu ya. Bu Eda melakukan kegiatan ice breaking ya. Iya. Di situ Ibu berharap supaya anak bisa fokus untuk berkonsentrasi belajar, gitu ya. Kemudian pada kegiatan inti dengan penyampaian materi yaitu song, Iya. berpola pada pola kalimat simple present, kemudian past tense dan passive voice, guys. Itu anak-anak juga sudah memahami materi yang diajarkan dengan mereka melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok, kemudian mereka menganalisa satu lagu, di mana dalam analisa itu tiap kelompok judul lagunya berbeda-beda. Ya. Jadi di sini sudah ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses yang coba untuk Ibu terapkan sehingga anak-anak mampu untuk menganalisa dengan kelompoknya apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Dan juga saya mengamati bahwa dalam kegiatan penutup ada penguatan materi yang Bu Endah laksanakan, tanyakan kepada anak, kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya. Kemudian Bu Endah juga memberikan tugas Ibu untuk bisa tugas bernyanyi untuk teman yang akan datang secara berkelompok. Benar ya Bu, seperti itu. Ya, jadi menurut saya memang pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan sudah sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan dalam materi. Nah, dari kegiatan itu kira-kira apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dan apa yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu? Kelemahan dulu Ya, kelemahan dulu yang kemarin sudah terlaksana itu ada sebagian anak yang belum paham. Nah, ini rencananya nanti akan ada penguatan, yaitu mungkin dengan tutor sebaya anak-anak tidak pegewoh atau tidak sungkan belajar dengan teman satu kelasnya yang mampu atau menguasai materi itu. Itu yang nanti insya Allah rencananya kelemahannya. Kemudian kalau yang kelebihannya berarti yang menjadi kekuatan sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan maksimal, lancar. Bagaimana Bu? Ini sesuai dengan perencanaan memberikan anak-anak penguatan lagi untuk lebih comfort, lebih enjoy, terutama dengan lagu-lagu yang sesuai dengan, atau ini media ya, lagu-lagu yang sesuai dengan yang baru viral seperti Korea itu yang ada berbahasa Inggrisnya, itu anak-anak lebih ngeklik daripada dipilihkan tema atau dipilihkan lagu, lebih ke memerdeka sesuai dengan selera dan menemukan materi itu tetap relate dengan materi, tidak boleh tidak ada di luar dari konteks itu, tetap yaitu grammarnya present, past, dan passive. Ya, jadi di sini mungkin bisa saya simpulkan bahwa kelebihannya adalah ada banyak sekali sumber pembelajaran yang bisa dipakai sebagai media pembelajaran, misalkan dengan mengambil lagu yang sedang hit, supaya anak-anak bisa lebih enjoy, lebih tertarik gitu ya. Atau mungkin gini Bu Dia, dengan gerakan di TikTok itu kayak lagu siapa ya yang ini Cupid itu. Nah, dengan gerakan-gerakan, dengan dia menyanyi, nah itu lebih antusias lagi. Gitu ya. Jadi mungkin nanti Ibu akan mencoba kira-kira dengan adanya kendala, istilahnya kalau kelemahan itu kan berarti satu hal yang menjadi kendala, menjadi suatu masalah yang nantinya mungkin akan bisa untuk perbaikan untuk kegiatan yang akan datang. Nah, tadi dari cerita Ibu ada anak yang belum paham tentang penggunaan tenses dalam lagu.
kemudian juga mengarahkan anak supaya bisa memanfaatkan media sosial kayak istilahnya. Kalau ada TikTok, kemudian YouTube, ya itu kan berarti penggunaan media sosial itu untuk bisa lebih maksimal. Kira-kira untuk mengatasi hal itu apa yang menjadi setidaknya adalah perencanaan apa yang akan Ibu rencanakan untuk bisa mengatasi dua kelemahan tadi. Jadi yang pertama adalah tentang anak yang belum paham, kemudian yang kedua adalah tentang memaksimalkan penggunaan media pembelajaran mungkin dalam bentuk media sosial. Apa Ibu yang akan kira-kira Ibu kembangkan ke depan? Ya itu tadi dengan tutor sebaya mungkin dengan siswa, dengan temannya itu tidak sungkan, tidak ewuh daripada mungkin dengan gurunya ada rasa ewuh atau gimana, dijelaskan dengan temannya, belajar dengan temannya, dengan saya berbeda, mungkin lebih nyaman dengan temannya yang satu kelas itu mempunyai kemampuan yang lebih. Mungkin diambilkan waktu kesempatan waktu pulang sekolah berapa 30 menitan atau yang mereka sepakati berapa menit untuk meluangkan waktu memberikan penjelasan itu tadi dengan tutor sebaya. Ya, itu berarti untuk yang tutor sebaya Ibu akan memberikan kesempatan pada para siswa untuk bisa belajar dalam teman sebayanya, dalam kelompoknya, supaya ada rasa nyaman, tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa takut, sehingga mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya ketika ada kendala dalam penguasaan materi. Gitu, Kemudian kalau terkait dengan penggunaan media pembelajaran yang bersifat ke media sosial, kira-kira apa yang Ibu ingin kembangkan? Menerapkannya atau menugaskan siswa? Lebih ke penugasan, bisa individu atau kelompok. Dan anak-anak sekarang sangat familiar dengan media sosial melalui IG atau dalam kelompok nanti saling mengetap, saling memberikan komentar positif. Jadi ada di situ ada komentar-komentar banyak yang membangun, saling memberi komentar. Oke. Berarti untuk penggunaan media sosial dalam media pembelajaran kan ada banyak Ibu, ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada YouTube dan sebagainya. Di antara dua hal ini, dua perencanaan ini, yang pertama adalah tutor teman sebaya dan yang kedua yaitu penugasan dalam bentuk penggunaan media sosial. Kira-kira mana yang akan lebih dulu Ibu terapkan untuk pembelajaran ke depan? Yang lebih dulu akan Ibu rancang? Yang lebih dulu di YouTube untuk mengunggah tugas mereka, mungkin menyanyi sing along dengan kelompoknya, dengan diiringi musik. Terserah mau manual atau yang dari yang sudah ada, kemudian diupload, kemudian memberikan linknya ke teman-teman untuk diberikan supportnya, komentar yang positif itu tadi. Karena membangun kepercayaan diri, saya mampu, saya bisa bernyanyi dengan kompak dengan tim saya, seperti itu. Ya. Sangat bagus sekali Ibu apa yang menjadi rencana Ibu. Saya melihat di sini nanti akan menumbuhkan semangat kreativitas dari siswa, di mana dia akan berkreasi lewat karya-karya dan hasil-hasil video yang bisa dinikmati oleh teman yang lain dan sesuai dengan tahapan perkembangan zaman saat ini. Jadi tidak boring, tidak monoton, tidak seperti yang sudah sebelumnya tugas-tugas yang dikerjakan. Lebih menumbuhkan kemandirian juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya Ibu. Nah, dari aktivitas pengembangan berupa penugasan lewat media sosial itu, apa yang menjadi tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuannya apa? Tujuannya siswa
mampu secara mandiri dan secara tim tanggung jawab tanggung jawab dengan tugas masing-masing, dengan job deskripsi masing-masing. Yang kedua, jelas tadi dengan relate dengan materi, mampu benar-benar memahami betul seluk-beluk secara detail yang kita bahas, yaitu 3 tenses itu. Jadi memang benar-benar paham luar dalam. Jadi tujuannya sangat bagus tercapai ya. Secara materi konten bisa terlaksana, kemudian mendorong kreativitas dan kemandirian serta tanggung jawab siswa juga tercapai. Nah, bagaimana tolak ukur keberhasilan Ibu? Anak ini sudah berhasil ketika melaksanakan tugas dalam media sosialnya, ini berarti belum berhasil. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Untuk yang media sosial, berarti ini kan tim, jadi kelompok saling mensupport. Saya yakin dan memang optimis dengan anak didik saya, mereka mampu untuk berkreasi tadi, menyuguhkan suatu tontonan atau kreasi mereka dengan cara kreasi mereka sendiri yang unik, yang unik seperti itu. Ya, jadi keunikan, kemudian kekompakan, kerjasama itu menjadi tolak ukur penilaian selain dengan penguasaan materi. Jadi nanti mungkin Ibu bisa menyusun pedoman penilaiannya untuk bisa disepakati bersama dengan siswa. Saya rasa itu lebih diterima oleh lebih fair gitu ya. Kemudian tentunya ketika Ibu punya rencana seperti itu yang sangat bagus, kira-kira mulai kapan Bu nanti kegiatan itu akan coba dilaksanakan? Mulai dilaksanakan insya Allah pada minggu terakhir pembelajaran mendekati ulangan akhir, ujian akhir semester itu. Oke, kemudian nanti kira-kira ada Ibu sendiri atau ada rekan yang akan Ibu ajak untuk bisa berkolaborasi dalam mencapai tujuan ini? Mungkin siapa, atau Pak Guru siapa, atau Ibu sendirian untuk bisa melakukan kegiatan yang akan saya laksanakan sendirian dulu. Jadi Ibu berencana untuk mulai minggu akhir sebelum terakhir kegiatan pembelajaran untuk mencoba menerapkan kegiatan penugasan dengan memanfaatkan media sosial. Dengan mengetak SMA Negeri 1 Mojobodis itu kan sudah ada tim IT-nya. Jadi kalau ada ada kendala, saya bisa sharing kepada beliau-beliau. Tetap berkolaborasi dengan tim IT. Tidaknya untuk memberi arahan gitu hal apa yang harus diperhatikan ketika membuat suatu video atau hasil karya bidang seni lagu gitu. Saya rasa nanti akan sangat menyenangkan dan menilainya juga enak Bu. Butuh waktu tapi setelah kegiatan coaching ini kan kita sudah coaching Ibu mulai dari kemarin sebelum observasi masuk di kelas, kita saling bertanya jawab tentang apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian apa pengembangan yang akan dilakukan, apa rencananya, kemudian kapan rencananya gitu ya. Kemudian kemarin kita bersama-sama belajar di kelas, kemudian hari ini kita ngobrol lagi. Setelah selesai melakukan kegiatan supervisi, kira-kira ada perubahan pandangan Ibu tentang kegiatan coaching supervisi akademik atau tidak? Perubahan? Yang pastinya ada, yaitu tadi dengan coaching akademik ini kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran, kemudian kalau bisa dilaksanakan secara rutin, mungkin satu
1 kali di dalam 1 semester atau bagaimana gitu, Iya. biar untuk ini loh kendala ketika proses pembelajaran berlangsung ini ada kendala seperti ini, kita Iya. bisa saling memberikan solusinya. Oke, jadi Ibu merasa senang sekali dengan adanya kegiatan coaching supervisi akademik Iya. ini. Ada bisa saling bertukar pikiran, sharing pengalaman, dan Ibu sendiri tadi kan Ibu punya kendala, Iya. ternyata menurut saya dia belum paham. Akhirnya Bu Eda juga punya solusi sendiri untuk bisa mengatasi apa yang menjadi kendala Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi ada manfaatnya nggak Ibu dari Ya, kegiatan jelas ada coaching manfaatnya. ini? Nah, saat ini kita sedang melaksanakan coaching supervisi akademik Bu. Saya sebagai coach, kemudian Bu Eda sebagai coaching. Nah, yang terakhir Ibu, kita sebagai refleksi, bagaimana perasaan Ibu setelah ini kan selesai Iya. setelah ini. Oke, Ibu, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang, lega. Intinya itu tadi yang saya garis bawahi, bisa bertukar pengalaman, bisa bertukar pikiran, bisa sharing untuk mendapatkan solusi, atau kita akan melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi, dengan persiapan yang lebih matang lagi. Gitu, oke, sangat bagus sekali, dan saya berharap apa yang sudah menjadi perencanaan Bu Eda untuk bisa melaksanakan penugasan dalam bentuk media sosial dapat dilaksanakan dengan segera, membawa manfaat, dan anak-anak bisa lebih paham tentang materi yang dipelajari, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Eda tercapai, dan juga menimbulkan rasa bahagia. Gitu deh Ibu. Selamat melakukan aksi nyata Ibu, semoga diberikan kelancaran. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Eda. Sama-sama. Demikian kegiatan pasca supervisi, kegiatan coaching pasca supervisi akademik, percakapan kami dengan Ibu Endah Wahyuwiati SPD. Beliau mengajar pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Bu Endah, mohon maaf Sama, Bu apabila Dia. ada hal yang kurang berkenan. Nggak ada. Assalamualaikum Bu Endah, selamat Waalaikumsalam. beraktivitas.